Ini kata ini memang terlihat sepele, tapi di balik semua ini adalah kata-kata yang digunakan untuk membungkus suasana agar tidak diketahui, ya, gini. Dan ini kita tidak asal bicara. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Dan pada kesempatan kali ini Kang Kumis masih membahas seputar istri selingkuh atau ciri istri selingkuh. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri atau ciri istri selingkuh dilihat dari bagaimana cara bicaranya. Nah, ini atau kata-katanya. Ini adalah biasanya kata-kata yang semuanya bersifat keceplosan dalam suasana tersebut, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan juga terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Yang pertama biasanya adalah ketika suasana sedang santai, tiba-tiba seseorang ini terlintas, entah ini istri, entah ini suami, tiba-tiba ia berbicara setelah tentunya ini adalah pembicaraan yang ada di tengah pembicaraan, ya. Kadang terlintas dia berbicara seperti ini, kamu selingkuh dari aku ya. Nah ini mungkin setelah ngobrol panjang lebar, tapi di dalam sela-sela pembicaraan ini ada kata-kata seperti itu. Jadi ini kan tidak mungkin langsung berkata seperti itu. Mungkin dari pembicaraan awal mungkin bisa jadi tidak membicarakan hal itu. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ketika berbicara, biasanya kan di tengah kehidupan rumah tangga suka ada lah ya keributan kecil atau permasalahan kecil. Ini adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi, karena dalam hal ini kita tidak akan pernah sempurna, ya. Nah, ini tiba-tiba salah satu di antaranya, entah ini istri, entah ini suami, lalu ia bicara, kamu itu memang sekarang berubah, tidak seperti yang aku kenal. Nah, ketika sudah seperti itu, biasanya hal ini dilakukan adalah untuk membentengi dirinya. Ya, sebetulnya yang berubah adalah yang berkata, bukan yang dikatakan atau yang dikatain, bukan itu. Tapi itulah trik, ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, ketika entah ini istri, entah ini suami, ketika sering pulang kerja larut malam, ia dengan santai menjawab bahwa saya baru lembur. Nah, ini. Tapi ketika ini terlalu sering terjadi, gak ada salahnya memang untuk mencari tahu lebih pasti apakah ia betul-betul lembur atau memang hanya alasan. Nah, ini. Biasanya lembur ini menjadi alasan utama ketika seseorang telat pulang. Ini. Lalu kemudian yang keempat, biasanya dia mulai ada kata-kata biarin aja, mah, atau pah, ya. Ini tergantung panggilannya dan siapa yang bicara. Biarin aja, biar nanti baju-baju itu saya yang mencuci, atau pakaian itu biar saya yang mencuci, kamu gak usah bantuin. Nah, ini kata ini memang terlihat sepele, tapi di balik semua ini adalah kata-kata yang digunakan untuk membungkus suasana agar tidak diketahui, ya. Gini. Dan ini kita tidak asal bicara. Lalu yang keenam, ketika mungkin pasangan curiga, entah ini istri yang curiga pada suami, entah suami yang curiga pada istri. Lalu dia bilang, percayalah, aku nggak mungkin menyakiti hati kamu. Justru inilah yang perlu diteliti secara jauh. Di balik kata-kata ini sebetulnya makna yang sebenarnya adalah apa sih? Nah, biasanya hal ini adalah ketika seseorang diketahui atau dicurigai selingkuh, tentu dari tingkat yang tahu ini ya, tingkat amarahnya ini kan jauh lebih tinggi, dan itu adalah kata-kata terakhir untuk meredam suasana agar pasangan tidak marah-marah atau tidak emosi atau tidak membenci. Ini adalah kata peredam, ya, biasanya. Namun ketika dia tidak benar-benar selingkuh, malah biasanya itu jarang diomongin. Ini. Lalu kemudian yang kedelapan, ini biasanya kan kembali lagi, biasanya terjadi permasalahan kecil ya, debat-debat kecil. Ini biasanya dia sambil memeluk dan berkata, aku takut kehilanganmu. Hal ini tergantung suasananya,
Ya tergantung suasananya. Ketika memang selama ini keluarganya kurang atau rumah tangganya kurang harmonis, memang bisa jadi itu mengarah ke perselingkuhan. Namun ketika suasananya bukan suasana seperti itu, bisa jadi itu adalah yang dikatakan adalah betul tulus dari hati karena bentuk cintanya terhadap pasangan. Ini perlu dibedakan ya. Lalu kemudian yang ke-9, ia berkata, pria itu nggak ada artinya bagiku. Atau sebaliknya, wanita itu nggak ada artinya bagiku. Biasanya yang dibilang tidak ada artinya justru adalah orang-orang berarti. Karena untuk menutupi kan semuanya diposisikan terbalik agar tidak mencurigakan. Ketika bicara tidak berarti iya. Ini secara makna tentang penelusuran kata-kata dan cara bicara seseorang ketika memang dia sedang membohongi sesuatu atau merahasiakan sesuatu. Lalu yang terakhir, setelah mungkin seseorang ini terdesak, apakah dia berkata, tapi itu kan terjadi cuma sekali. Nah ini, ketika sampai keluar kata-kata itu, ada kemungkinan seseorang memang betul-betul selingkuh ketika dipahami dari kata atau cara berbicaranya orang tersebut. Ini harus dipahami juga. Apakah pada akhirnya ia akan berkata seperti itu. Nah, sahabat, itulah beberapa ciri selingkuh atau 10 kata yang bisa menggambarkan bisa jadi seseorang ini sedang memiliki selingkuhan atau sedang selingkuh. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kubis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.